Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan dan keimanan itulah dapat menghadirkan kasih sayangnya Allah di tengah-tengah kita, dan dengan kasih sayangnya Allah menyediakan kita semua surganya yang abadi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas Islam ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari, setiap jam, setiap detik kita selalu dihadapkan dengan dua hal di hadapan kita, antara kebaikan dan keburukan. Kalau di hadapan kita tidak diambil kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka syaitan akan mengambil alihnya untuk keburukan. Karena dahulu saat penciptaan Adam alaihissalam, nenek moyang kita, syaitan dan iblis telah mendeklarasikan dengan pongahnya di hadapan Allah bahwa la'uwiyannahum ajmain, saya akan menggelincirkan hamba-hambamu ya Allah dari jalan kebenaran, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas adalah senantiasa mengamalkan, berbuat sesuatu kebaikan, baik dengan lisan atau perbuatan atau pengakuan, hanya berharap ridha Allah, dan inilah yang akan senantiasa membersihkan hati kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang selamat dari kita di akhirat nanti kecuali hamba-hamba yang senantiasa membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemungkaran, dari dosa-dosa yang kontinu, yang terus dilakukan. Seorang hamba yang mukmin bukanlah hamba yang tidak berdosa, tapi hamba yang mukmin itu adalah hamba yang senantiasa bertaubat dari dosa yang dilakukan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, hari kiamat nanti, tidak akan berguna lagi harta ataupun anak-anak lelaki, kecuali yang datang kepada Allah di hari itu dengan hati yang salim, hati yang selamat dari kemusyrikan, hati selamat dari kebid'ahan, hati yang selamat dari penyakit-penyakit yang selalu menggerogotinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengibaratkan tentang sebuah hati. Hati adalah ladang yang paling baik, yang sangat subur, namun
dia akan tandus, dia akan kering, dia tidak akan menyuburkan bibit apapun ketika ladang itu, hati itu digerogoti oleh penyakit-penyakit iri, dengki, hasad yang dapat membakar seluruh kebaikan, kesombongan, dan penyakit-penyakit hati yang lain, sehingga bibit apapun dari keimanan yang dimunculkan dari Islam ini tidak akan masuk ke dalam hati yang gersang ini, tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kebencian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu langkah pertama adalah untuk menumbuhkan benih keimanan, dan benih terbaik kata beliau adalah benih iman, karena dia akan memunculkan sesuatu yang dapat membahagiakan hati, membahagiakan diri. Buahnya sangat manis, dan manisnya sangat terasa ketika merasakan kedekatan dengan Allah. Lalu langkah yang pertama sebelum kita menanam bibit iman ini, tentunya mari bersihkan segala hati, segala penyakit-penyakit hati kita dari hati yang senantiasa menggerogoti hati ini. Semakin lama semakin keras, semakin membusuk, sehingga tidak ada kebenaran yang mampu menembus ke dalam hati itu. Bagaimana cara membersihkan hati? Para ulama menulis kitab, banyak menulis kitab, di antaranya Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di antara keterangan di dalam penjelasan mereka rahimahumullah adalah salah satu hal yang dapat membersihkan hati ini adalah dengan senantiasa memperbanyak istighfar. Ini adalah cara yang paling mudah. Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba yang mulia, yang agung, yang diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga oleh Allah, masih mengucapkan istighfar dalam sehari sebanyak 70 kali, dan dalam riwayat yang lain sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita, seorang insan yang penuh dengan dosa, yang lemah, yang mudah terjerumus kepada dosa ini? Tentu harusnya lebih banyak dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak menutup kemungkinan dalam semalam kita seharusnya mengucapkan istighfar sebanyak 1000 kali untuk membersihkan dosa-dosa yang kita ingat ataupun dosa-dosa yang tidak kita ingat lagi, saking banyaknya. Namun ampunan Allah itu sangat dekat, ampunan Allah itu sangat besar, sehingga segunung apapun dosa kita di hadapan Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima seluruh taubat seorang hamba selagi nyawa belum ada di kerongkongan, selagi kita mempunyai nafas, selagi kita masih sehat, selagi kita masih mempunyai kekuatan. Mari kita bersihkan hati-hati kita dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Inilah refleksi akhir tahun yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat ini. Para ulama selalu merefleksikan tazkiyatun nafs dengan muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama muhasabah yaumiyah, muhasabah harian, dan mereka selalu melakukannya menjelang mereka tidur. Para ulama setiap menjelang tidurnya ada dua hal yang senantiasa mereka lakukan. Yang pertama adalah selalu memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang lain, karena inilah sifat orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan kepada seluruh manusia, apalagi dengan saudara-saudara kita seiman. Lalu bagaimana dengan tangga kita, apalagi dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita? Tentu mereka lebih berhak lagi menerima kemaafan kita. Inilah karakter seorang yang beriman, selalu memaafkan, dan ini direfleksikan setiap menjelang tidur. Yang pertama, selalu memaafkan orang lain apapun kesalahannya, supaya tidak ada beban ketika dia menjelang menghadap Rabbnya menjelang tidur. Lalu yang kedua, senantiasa memuhasabah, mengintrospeksi dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ada sebuah kata, kalimat atau nasihat yang fenomenal yang keluar dari beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian
sebelum Allah mengintrospeksi dirimu di akhirat nanti yang tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang sangat garang terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Tidak jarang beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh aku penggal leher orang ini karena dia telah kurang ajar misalkan kepada Rasulullah. Tapi dengan kelembutan Rasulullah berusaha menenangkan Umar. Inilah gambaran Umar yang ditakuti tidak hanya oleh manusia tapi oleh jin sekalipun. Namun walaupun begitu, hatinya sangat lembut. Di dalam biografi beliau, Siyarul A'lam Nubala, biografi mulai dari para nabi, para sahabat, para auliaullah, para ulama, menjelaskan bahwa face Umar bin Khattab, wajah Umar bin Khattab itu terlihat ada 2 garis dari matanya ke arah pipinya. Karena terlalu seringnya beliau menangis sehingga ada bekas yang membekaskan di dalam wajahnya. Gambaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ruhama'u bainahum, yang sangat sayang kepada kaum muslimin, tapi asyidda'u 'alal kufar, dia sangat bengis terhadap orang-orang kafir. Walaupun begitu, saat beliau ingin menghadap kepada Rabb-nya, beliau memuhasabah dirinya, menghitung setiap dosa-dosa yang dia lakukan setiap malamnya. Sehingga tidak jarang kita melihat tayangan-tayangan video yang menjelaskan ketika beliau menjelang tidur, beliau berkeliling melihat rakyatnya, melihat sahabat-sahabatnya untuk memastikan bahwa hak-haknya sudah terpenuhi. Ini salah satu muhasabah beliau. Dan beliau menghitung setiap dosa-dosa dan kesalahannya, kemudian mencambuk kakinya dengan cambuk sebanyak dosa yang dia lakukan, sambil menangis bahwa cambukan itu sesungguhnya tidak akan berarti apa-apa ketika nanti dihisab di hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuhasabah dirinya setiap malam. Lalu yang kedua, muhasabah usbu'iyah. Muhasabah usbu'iyah ini dilakukan setiap pekan sekali. Hari inilah hari yang tepat, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, hari rayanya dari setiap satu pekan, adalah hari yang tepat untuk senantiasa memuhasabah diri kita dari setiap kesalahan-kesalahan selama sepekan. Kita hitung kesalahan-kesalahan kita, lalu perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Selain istighfar, untuk menghapus setiap dosa-dosa dan kesalahan serta penyakit hati, juga kita bisa melakukan amalan-amalan yang jauh lebih banyak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa'at bi'is-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan itu bisa menghapuskan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Lalu yang ketiga, muhasabah sanawiyah, muhasabah tiap tahun. Para ulama sering menjelaskan bahwa muhasabah ini dilakukan setiap bulan Ramadan, karena Ramadan ini akan menghapus setiap dosa selama setahun. Namun hari ini, beberapa hari lagi kita akan berganti tahun. Tidak ada salahnya kita mengintrospeksi diri kita selama setahun 2020 ini. Untuk apa? Untuk agar tahun depan 2021 kita lebih baik di hadapan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang akan diterima oleh Allah, hati yang senantiasa mengintrospeksi dirinya sehingga terkontrol kebaikannya dan keburukannya. Walaupun tidak ada yang bisa menghitung setiap dosa yang kita lakukan, namun rahmat Allah itu sangat luas, mendahului setiap ampunan yang diminta oleh seorang hamba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika hati ini sudah bersih, ketika hati ini sudah gembur, ketika hati ini sudah siap dipanen, sudah siap ditanami, maka tanamlah bibit yang terbaik, yaitu bibit keimanan. Bibit keimanan yang original, bibit keimanan yang tidak ada bandingannya adalah terdapat di dalam Al-Quran. Siapa saja yang mendekati Al-Quran, memahami, mentadaburi, lalu mengamalkan, itulah sebaik-baik bibit yang bisa ditanam di dalam iman, sehingga terus diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu, sehingga amalan ini ibarat air yang menyirami tanaman atau bibit itu. Ketika kita memahami Al-Quran lalu menanamkannya di dalam hati tanpa amalan, ibarat kita menanam pohon tapi tidak pernah disirami. Dua hal yang selalu kita perhatikan, harus selalu kita perhatikan untuk menanam bibit iman ini di dalam hati. Senantiasa menanam bibitnya dengan mempelajari Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran tiap hari, lalu mengamalkan setiap apa yang difirmankan oleh Allah di dalamnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal-hal yang dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang telah kita tanam adalah senantiasa merawatnya dengan memberikan pupuk yang sangat baik untuk tanaman itu. Dan pupuk yang sangat baik adalah zikrullah. Senantiasa kita luangkan waktu kita untuk lisan kita senantiasa zikrullah, menyebut nama Allah. Zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita sedang berkendara, ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang tidak melibatkan lisan kita, maka teruslah mengucapkan istighfar, teruslah mengucapkan zikir. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam sebuah kisah, dalam kisah Imam Ahmad radhiyallahu anhu atau rahimahullah, bahwa istighfar ini dapat memunculkan atau dapat memenuhi segala keinginan kita. Kenapa? Karena hati kita sangat bersih, tidak ada batas antara kita dengan Allah. Setiap apa yang kita minta akan Allah penuhi. Dulu ada seorang tukang roti yang memotong rotinya, membuat rotinya. Kemudian tiba-tiba Imam Ahmad radhiyallahu anhu suatu saat ingin pergi ke tempat itu. Di depan tukang roti itu ada sebuah masjid. Kemudian Imam Ahmad setelah selesai menyelesaikan salat Isya disuruh pergi oleh marbotnya untuk keluar, sehingga tukang roti itu memanggilnya, sinilah, silahkan berbaring di belakang tempat atau kedai ini. Sambil memperhatikan Imam Ahmad, tukang roti ini membuat roti, ada sesuatu yang aneh terucap, ada sebuah zikir yang tidak dipahami oleh Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad menghampiri, wahai bapak, aku memperhatikan dari jauh setiap engkau membuat roti ini, ada zikir-zikir yang engkau ucapkan. Apakah itu? Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya setiap aku membuat roti ini, aku tidak lepas dari mengucapkan istighfar. Karena sejak aku mengucapkan istighfar dan tidak putus, segala keinginanku selalu terpenuhi, selalu dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, wahai Imam. Dan ketika itu tukang roti ini tidak memahami bahwa di depannya adalah seorang ulama besar. Apa yang engkau inginkan saat ini? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Aku ingin berjumpa dengan imam besar, Imam Ahlus Sunnah. Ketika itu meneteslah air mata Imam Ahmad, lalu mengatakan, wahai bapak, hari ini, malam ini Allah mengabulkan permintaanmu, dan akulah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Aku tidak tahu apa yang mendorongku ingin sholat dan berziarah di masjid ini. Rupanya ini jawabannya. Inilah keajaiban istighfar, yang bisa saja apapun yang kita inginkan melalui istighfar ini dan zikir-zikir yang lain, Allah akan memberikan setiap apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتوفنا مع الأبرار يا غفار يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.